Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan lewat daring. Namun harapan saya tidak mengubah dari makna perkuliahan kita hari ini. Hari ini di kewirausahaan sebagai pembuka untuk mata kuliah ini saya akan memberikan sedikit tentang pengantar kewirausahaan. Mari kita cermati makna dari kewirausahaan atau berasal dari wirausaha ini. Wira berarti berani, kemudian usaha berarti daya upaya. Sehingga di wirausaha ini memiliki arti atau kita bisa memaknainya sebagai kemampuan atau keberanian yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan sekaligus menilai. Seorang wirausaha atau entrepreneur adalah orang yang bersedia dan mampu untuk mengembangkan ide atau penemuan baru menjadi sukses inovasi dan sekaligus mampu menciptakan produk dan model bisnis baru yang memberikan sumbangan atas pertumbuhan yang dinamis dalam industri dan sekaligus ekonomi jangka panjang. Nah, kalau kita cermati pengertian ini menurut Joseph Schumpeter, maka kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa sebagai seorang wirausaha itu harus punya ide-ide cemerlang, jadi mampu mengembangkan idenya sekaligus itu, dan selalu dimunculkan, selalu digali adanya inovasi-inovasi. Karena perkembangan zaman itu akan terus bergulir, sehingga apa yang kita lakukan hari ini belum tentu cocok untuk di hari berikutnya, sehingga kita harus siap untuk melakukan adanya perubahan atau menemukan sebuah inovasi-inovasi yang membuat kita survive dalam melakukan wirausaha. Sebagai contoh, kita saat ini sedang dalam masa pandemi. Banyak sekali industri yang mengalami kebangkrutan atau kerugian, dan banyak juga angkatan kerja mengalami PHK, sehingga angka pengangguran banyak. Namun sebenarnya manusia diberikan suatu kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk berpikir logis ya dan kritis, sehingga di dalam dirinya itu masih ada potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Saat ini dia boleh dikatakan adalah sebagai pengangguran. Nah, kata pengangguran itu sendiri sebenarnya itu hanya ada di dalam pemikiran mereka. Artinya kita bisa merubah. Mereka bisa merubah pemikiran pengangguran ini menjadi menghasilkan. Kenapa? Karena setiap manusia punya potensi. Nah, potensi inilah yang harus kita kenal. Potensi inilah yang harus kita gali. Sekecil apapun potensinya itu sangat diperlukan dalam kita melakukan suatu usaha. Ya, jadi artinya janganlah kita berdiam diri aja menerima keadaan. Kalau di PHK ya sudah berarti saya pengangguran. Bukan itu. Tapi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berpikir yang positif, menggali potensi kita dan mengembangkan. Allah akan tetap memberikan rezeki ketika manusia itu berangkat untuk menjemputnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di sini. Sehingga sangat penting diperlukan adanya mengenali ide-ide, mempunyai ide-ide dan sekaligus menciptakan inovasi-inovasi. Kita coba lihat pengangguran pada bulan Februari tahun 2020 ini meningkat menjadi 6,68 juta orang. Dan kemungkinan pada akhir tahun ini bisa mencapai 10,88 juta, bahkan sampai 12,38 juta. Nah, tentunya dengan pemikiran-pemikiran atau pertimbangan yang tadi, ini kita bisa menekan adanya angka pengangguran. Oke, para mahasiswa, Anda termasuk adalah generasi muda yang penuh semangat, ya. Semangat hidup Anda kuat sekali, motivasi Anda kuat, tenaga kuat, ya. Nah, sehingga
sebagai generasi muda sudah saatnya Anda mengubah pola pandang. Selama ini pola pandang yang kita punya, orang tua kita punya, bahwa kalau kita lulus dari pendidikan tinggi itu akan menjadi pegawai. Nah, ini kita buang, ya. Kita ubah. Ya. Ubah kemana? Jadi setelah lulus dari pendidikan tinggi ini, setelah lulus menjadi seorang perawat, maka janganlah Anda membudayakan mencari kerja. Bukan berarti saya melarang mencari kerja, bukan. Tetapi Anda harus mengubah. Pemikiran Anda harus dirubah itu. Dirubah bagaimana? Jadi mencari kerja itu harus kita ubah menjadi menciptakan lapangan kerja. Coba kita cermati pada slide berikutnya. Seperti yang kita lihat atau yang tampil di dalam slide ini, kita melihat adanya 10 pintu. Nah, ini kita ibaratkan bahwa 10 pintu ini ada 10 pintu rezeki. Di mana 10 pintu rezeki ini ada satu pintu yang berawal atau pintu masuk sebagai pegawai. Ya, kemudian 9 pintu yang lain itu adalah pintu niaga. Sehingga kalau kita lihat di sini bahwa 90% orang kaya itu karena bisnis, bukan karena menjadi pegawai atau karyawan perusahaan. Berdagang merupakan suatu cara yang disarankan atau dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi untuk memperoleh rezeki itu disarankan untuk berdagang atau berniaga. Nah, kalau kita nanti lulus dari D3 keperawatan ini, masa iya kita harus memperebutkan satu pintu ini untuk hanya menjadi pegawai saja. Padahal kita tahu bahwa setiap tahunnya ada ribuan perawat yang dihasilkan. Kalau semuanya nanti berbondong-bondong masuk ke pintu satu ini, saya kira pasti juga banyak angka pengangguran di sini. Karena jelas tidak muat, tidak cukup masuk di satu pintu ini aja. Makanya kita perlu masuk di 9 pintu ini. Maka dari itu, mari kita tumbuhkan jiwa kita untuk melakukan wirausaha. Sesuai dengan ini hadis di sini ya. Jadi hendaklah kalian berdagang karena berdagang merupakan 9 dari 10 pintu rezeki. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di sini. Ya, jadi jangan lagi punya asumsi setelah lulus berebut menjadi pegawai. Semua menjadi pegawai. Ini nanti tidak logis ya, tidak logis. Nih. Kita coba lagi cermati di data ini. Jadi sebuah bangsa bisa maju jika di bangsa itu terdapat wirausahanya yang maju. Kalau kita lihat di sini di Indonesia mencapai 1,65%. Ini secara umum seperti itu. Mereka menjadi seorang pengusaha. Sedangkan di Singapura, Malaysia atau Thailand ini masing-masing memiliki persentase yang luar biasa, jauh meninggalkan negara kita. Jadi 7%, 5%, dan 3%. Nah, sementara di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, ini memiliki pengusaha yang lebih dari 10% dari jumlah populasi. Ini suatu hal yang luar biasa, dan ini ada suatu kenyataan atau real ya. Real bahwa seorang yang berjiwa wirausaha atau melakukan usaha di negara maju ya, ini juga akan memberikan dampak nilai ekonomi bagi kehidupan bangsanya. Nah, lalu apa yang perlu kita tumbuh kembangkan di sini di dalam menciptakan kewirausahaan atau membangkitkan jiwa wirausaha kita? Jadi ini kita lihat di sini pada tangga yang pertama itu adalah mindset atau pola pikir kita. Nah, kalau pola pikir kita adalah pola pikir untuk menjadi pegawai, maka
pastilah tidak bisa ke arah yang lebih sukses. Ya, memang ada pegawai yang sukses, ya, tapi sukses ini sendiri kan masuk di dalam kesuksesan sebagai pegawai. Dan kita tahu bahwa berapa sih pendapatan pegawai itu? Maka kita bisa mengatakan jumlahnya sedikit lah. Jumlah sedikit, seorang pegawai itu menjadi orang kaya itu jarang. Ya. Bukan berarti tidak ada. Ada pegawai yang kaya, ada. Tapi jauh lebih besar jumlahnya orang kaya itu adalah mereka yang berbackground wirausaha. Ya. Nah, ini kita coba lihat di sini, mindset di sini. Nah, setelah mindset, persepsi kita sudah kita bangun, maka kita perlu adanya ilmu membekali diri kita bagaimana kita bisa melakukan wirausaha. Nah, kita mempelajari situ. Kemudian setelah kita paham atau bekal ilmu yang cukup, jangan diam aja, tapi langsung melakukan action. Nggak usah ditunda-tunda. Sekecil apapun langkah kita atau tindakan kita, ini akan memberikan langkah lebih maju ketimbang banyak ilmu ikut pelatihan, ikut seminar kewirausahaan, tapi dia tidak melakukan wirausaha. Karena mungkin takutkah atau mungkin ragu-ragukah sehingga dia akan diam. Nah, ini tidak bisa terwujud menjadi seorang wirausaha yang sukses. Jadi kesuksesan itu harus diawali dengan langkah real yang apa yang dilakukan. Nah, termasuk juga ketika Anda di bangku perkuliahan D3 keperawatan di sini, ya Poltekkes Malang di sini, Anda diberikan bekal bagaimana menjadi seorang wirausaha itu. Bagaimana kita nanti ke depan tidak hanya mengandalkan menjadi seorang pegawai, tapi kita bisa membuat lapangan pekerjaan sendiri. Ya. Tapi kalau bekal itu sudah diberikan, kemudian Anda lulus, tapi Anda diam tidak melakukannya, maka juga tidak akan terwujud kesuksesan di wirausaha ini. Nah, ini yang harus dilakukan. Gak perlu langkah yang besar, diawal dengan langkah besar tidak perlu. Langkah yang kecil pun ini bisa untuk mengawalinya. Ya, ini yang tolong diperhatikan di sini. Setelah mendapatkan banyak ilmu, lakukan action, wujudkan apa yang sudah dipelajarinya. Coba kita lihat. Ini kita akan mencoba menjelaskan mengapa mindset ini perlu kita bangun. Ya. Di otak kita, otak itu ada banyak sekali sinyal-sinyal atau antena-antena. Ya. Nah, antena ini ada kaitannya dengan universe atau alam semesta. Artinya apa? Artinya apa yang kita pikirkan, ya, apa yang menjadi pikiran kita, apa yang kita inginkan, itu akan terkoneksi ke universe, ke alam semesta. Dan disitulah nanti akan berbalik lagi ke kita. Ya, akan berbalik ke kita dengan hasil yang luar biasa. Sehingga kalau kita cermati ada pepatah bahwa kekuatan pikiran dapat menarik sebuah kejadian, itu juga benar. Ya. Itu realitas seperti itu. Nah, seperti kita lihat di sini ada di hadis ini, sebuah hadis ini, bahwa sesungguhnya Allah berfirman bahwa aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku. Aku bersamanya jika dia berdoa kepadaku. Artinya apa? Kekuatan pikiran kita, positive thinking, ya. Kita berpikir positif tentang cita-cita kita. Aku yakin bisa menjadi seorang wirausaha. Aku yakin menjadi seorang perawat yang sukses. Dan itu dibarengi oleh ikhtiar doa. Ya, itu insya Allah akan terwujud. Beda kalau kita dari awal sudah berpikir kecil atau berpikir negatif. Aku dari orang yang tidak punya, mosok bisa saya menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Nah, maka itu juga pasti juga tidak akan berhasil menjadi seorang wirausaha yang sukses. Jadi ini perlu kita pahamkan.
Nah, berpikir yang positif, selalu berbaik sangka ini akan memotivasi kita sebagai seorang wirausaha itu ketika kita menjumpai kendala, kemudian kita jatuh, kemudian kita bisa semangat lagi untuk bangkit lagi, jatuh, kemudian bangkit lagi. Nah, nanti kita tidak akan mudah putus asa. Jadi kalau ini sudah, mindset ini sudah kita tanam seperti itu. Nah, kalau kita tidak punya mindset seperti ini, maka begitu mengawali kemudian jatuh atau bangkrut, ya sudah berhenti. Tidak mau mengawali lagi, tidak mau mengulangi lagi. Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa wirausaha yang sukses, ya, ada seorang wirausaha sukses, itu dia sebenarnya sudah siap untuk jatuh atau bangkrut. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ya, tidak ada ceritanya begitu usaha langsung sukses cemerlang, itu tidak ada. Artinya mulus tidak ada. Pasti ada kendala. Kendala-kendala yang akan menghambat, menjadi batu sandungan di dalam kita melakukan wirausaha. So, tanamkan mindset, pemikiran, pola pikir kita yang positif terhadap cita-cita, keinginan kita kuat untuk melakukan suatu usaha. Sekali lagi, usaha itu tidak harus usaha yang besar. Ya. Usaha kecil pun juga bisa. Banyak usaha yang besar itu diawali dari usaha yang kecil. Ya. Apakah kita pernah bermimpi menjadi seorang wirausaha yang sukses? Nah, ini coba. Kalau tidak pernah, ya pasti jangan berharap menjadi seorang wirausaha sukses. Karena menjadi seorang wirausaha itu diawali dari mimpinya. Kita bangun mimpi kita. Nah, setelah mimpi itu kuat, ya, baru kita nanti punya upaya-upaya untuk mewujudkannya. Ini penting sekali mimpi atau mindset, pemikiran kita itu sangat penting sekali. Contoh begini. Sekarang ini banyak ya, pengangguran banyak. Banyak pengangguran, ketika ditanya, sekarang kerja di mana? Wah, nganggur Pak, enggak punya kerjaan. Nah, kata nganggur sebenarnya itu kan tadi ya, kita sepakat bahwa nganggur itu hanya persepsi kita sendiri. Kita punya potensi untuk mengubah itu, punya potensi itu. Dan kalau kita bangkitkan potensi itu, insya Allah nganggur itu tidak ada. Ya. Contoh lagi adalah ketika kita gali, sampai punya apa potensinya? Pak, aku gak iso, saya ndak punya potensi, saya cuma iso gawe klepon. Nah, membuat klepon itu ada sebuah potensi. Maka kemampuan yang dimiliki itulah yang harus kita kembangkan. Ya, jangan kita berhayal, aku harus bisa menjadi seorang pengusaha roti. Jangan. Isone apa? Isone menjadi seorang pengusaha klepon, isone bikin klepon, ya itulah yang kita bangkitkan. Sama saat nanti Anda kuliah selesai atau lulus, Anda punya skill keperawatan. Ya. Gunakan skill Anda, olah, upayakan ini menjadi bekal ya, menjadi bekal dalam kita melakukan wirausaha. Kita coba lihat slide ini. You are a miracle, atau kita tuh punya keajaiban masing-masing. Kita punya potensi ya. Coba kenali dulu kira-kira kekuatan yang besar yang kita miliki di dalam diri kita tuh apa. Karena manusia tuh diciptakan punya kelebihan sendiri. Kita memang tidak boleh membandingkan. Misalkan kita punya dua anak. Ya, dua anak. Anak yang satu pinter, ya akademisnya bagus, nilai matematikanya bagus, nilai bahasa Inggrisnya bagus. Anak yang kedua, nilai matematika rendah, ya, kemudian nilai bahasa Inggrisnya rendah. Nah, kita tidak boleh memvonis bahwa anak kedua itu bodoh, bukan. Karena apa? Anak kedua itu punya potensi yang luar biasa. Karena setiap orang dilahirkan punya potensi masing-masing. Tinggal bagaimana cara kita mengenali potensi itu. Bagaimana cara kita mengenali kekuatan yang ada di masing-masing individu. Kalau kita bisa mengenalinya,
maka kita akan bisa mewujudkan bahwa kita adalah suatu keajaiban yang bisa kita gunakan di dalam melakukan kewirausahaan atau menciptakan kesuksesan dalam hidup ini. Oke, kita perhatikan di sini. Setelah kita mempelajari tadi konsep tadi, nah sekarang saya akan tanya kepada mahasiswa, apa yang akan dilakukan mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikan diploma 3 ini? Apakah Anda masuk dalam kategori mencari pekerjaan atau menjadi pegawai? Atau Anda mengambil inisiatif menjadi seorang entrepreneur atau wirausahawan? Atau Pak, saya mau menjadi pegawai sambil berwirausaha. Nah, ini ada sebuah pilihan. Jadi hidup ini ada pilihan. Kalau mau sukses, ya kita memilih sukses. Tentunya dengan konsekuensi yang akan kita hadapi. Tapi kalau kita tidak mau sukses, ya sudah, diam-diam aja, adem ayem, ya. Tidak bisa menggali potensinya diri sendiri, tidak mau mengembangkan, apalagi menjualnya. Nah ini atau memanfaatkannya sehingga bisa menciptakan keberhasilan, kesuksesan pada diri kita sendiri. Dan perlu kita ingat bahwa kesuksesan itu masing-masing orang akan berbeda. Ya, jadi tidak harus bahwa seorang yang sukses itu mereka yang kaya raya, tidak. Seorang yang sukses mereka yang menjadi seorang pembicara yang terkenal, bahkan sampai internasional, tidak. Tapi semua orang punya nilai kesuksesan masing-masing dan tidak bisa dibandingkan antara satu dan duanya. Oke, kita masuk di akhir dari pertemuan kita kali ini. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis melalui Google Class yang kita buat atau bisa melalui WA Group yang sudah kita buat di sini. Nanti kita bisa berdiskusi di situ, membahas tentang apa-apa yang belum dipahami atau memerlukan penjelasannya lebih lanjut dari pertemuan kita kali ini. Oke, sekian. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.